1557, Prabu Hayam Wuruk belajar bermansur sepanjang sejarah Majapahit dan telah memasuki usia ideal untuk memiliki pasangan hidup. Apalagi Prabu Hayam Wuruk sangat tampan. Namun, hingga kini belum ada satupun gadis yang menarik sang Prabu. Ibunda sang Prabu memutuskan untuk bersikap tegas pada keadaan yang sedang terjadi. Pada suatu pagi di istana Majapahit, anakku, usiamu sudah menginjak 23 tahun. Bukankah sekarang adalah waktu yang tepat? Waktu yang tepat untuk apakah, wahai Bunda? Tentunya untuk mencari permaisuri untukmu. Apalagi sekarang raja pasti sudah membutuhkan seorang pendamping, dan istana pun sudah membutuhkan penerusnya. Tapi untuk seorang pendamping, Paman Gajah Mada pun sudah lebih dari cukup. Ingatlah, Majapahit sudah begitu kerja keras sama Paman Gajah Mada. Tapi Bunda, saya merasa kesepian dan sedih. Oleh karena itu anakku, ibu sudah memanggil seorang pelukis tambang kara. Ibu Tribuana memanggil Sumbing Tambangkara, juru gambar istana yang baru saja pulang dari berbagai keliling Nusantara mencari sosok gadis impian untuk dilukis. Paduka, hamba telah berusaha untuk mencarikan anak gadis dari Nusantara, dan kiranya Paduka berkenan menjadikannya seorang permaisuri. Tak usah bersikap tegas gitu, Paman. Kalaupun nanti jodoh akan datang dengan sendirinya. Bolehkah aku lihat hasil lukisan Paman? Tentu. Tiba-tiba, Tribuana Tunggardewi menyela pembicaraan. Sepertinya dia punya rencana sendiri. Tak usah repot-repot. Kau pergilah ke Sunagaluh. Aku dengar di situ ada putri yang cantik. Anakku tak akan tertarik. Sungging, kau pergilah ke Sunagaluh. Tak bisa begitu, hamba akan keliling Nusantara lagi mencari gadis untuk hamba Prabu. Tolong panggilkan gadis Sunagaluh. Aku perlu berbicara dengan Mahapati. Baiklah, Bu Suri. Ada apa Ibu Suri Tribuana? Aku hanya ingin meminta pendapatmu. Utarakan saja. Aku sudah memerintahkan Sungging untuk mengawal kepergian putri ke Sunagaluh. Bagaimana pendapatmu? Saya tidak paham apa maksud Ibu. Kanjeng Ratu, tolong jelaskan secara rinci. Jadi begini, rencananya anakku akan menikahi Tuan Putri Sunagaluh. Aku dengar dia sangat cantik dan aku ingin tahu bagaimana sifat dia. Tuan Putri, sejujurnya saya tidak setuju apabila Putri Sunagaluh dijadikan permaisuri. Sunagaluh adalah salah satunya wilayah yang belum menyatu dengan Majapahit. Padahal dari Sumatera hingga Maluku Timur telah mengakui kebesaran Majapahit. Hamba telah memberikan Sunagaluh waktu untuk memutuskan menyatu dengan Majapahit atau hamba sendiri yang menghias mereka. Mendengar jawaban Gajah Mada, Tribuana Tunggardewi cemas. Ia tak ingin tertumpahan darah terjadi. Sementara itu, utusan Majapahit yang akan berangkat ke Sunagaluh baru saja berangkat nan jauh di barat. Di Sunagaluh, seorang emban istana sedang menunggu di danau. Emban itu termangguk karena sosok seorang laki-laki muda yang tampak sedang melukis sosok wanita. Karena penasaran, sang emban pun mendekat, dan itu bernama Pritaya. Hei Emban, siapa yang sedang kau lukis? Apakah Emban tahu siapa yang kau lukis itu? Beliau adalah gadis cantik dari istana ini. Kau sangat kurang hajar. Akan kuadukan ke istana. Kau akan dihukum karena melukis tanpa izin. Saya tidak takut. Tuan Putri, ada seseorang pria yang dengan lancar melukis wajah Tuan Putri di danau. Kurasa tak masalah, tapi aku sangat penasaran dengan lukisan itu. Tolong
pastikan gerbang istana aman dan aku akan pergi dengannya. Baik Tuan Putri, tapi aku minta agar Tuan Putri berhati-hati. Siapa tahu dia bukan orang baik. Tenang saja, Yo, Pitaloka, aku mencintaimu. Secara mengejutkan, sang pelukis meluapkan emosinya. Diah Patiloka yang kaget kemudian terdiam. Ada sesuatu tak bisa dadanya mengombak. Matanya berbinar benar-benar. Rasanya yang aneh dan asing. Diah Patiloka pun memutuskan untuk mendekat. Lepaskan tanganku, aku hanya rakyat biasa. tapi aku sangat suka saat kakak mengatakannya. Jadilah kekasihku. Tuan Putri, hubungan kita hanya sebatas teman. Kakang, tolong jangan tolak permintaanku. Maaf, tapi aku hanya menganggapmu hanya sebatas teman. Saniskara dan Diah Patiloka bersenang-senang sepuasnya. Dan jelas mereka itu meluapkan hasratnya masing-masing. Tak ada batasan dan tak ada jelasan di antara mereka sampai akhirnya matahari terbenam. Sepulang dari tepi danau, Patiloka bagaikan orang yang kesurupan. Mulutnya terus-menerus tersenyum, matanya terbinar, dadanya tak berhenti mengopak. Putri Sunda Galuh benar-benar sedang kasmaran hebat. Malam berlalu. Rombongan Majapahit yang membawa Tita untuk mengambil gambar Diah Patiloka tiba di Sunda Galuh pada pagi hari. Keadaan alam Sunda Galuh yang sejuk membuat utusan Sunda Galuh betah singgah di sana. Apalagi ditambah sambutan orang-orang Sunda yang ramah. Rombongan Majapahit yang dipimpin Patih Madu diminta untuk menunggu sebentar di pendopo istana, sambil menunggu Sunda Galuh Maharaja hingga Buana. Oh, ini wujud asli kerajaan Sunda Galuh. Sangat indah sekali. Benar, aku sampai lupa tujuanku kemari untuk apa. Benar, hormat kami Paduka. Silahkan duduk di sana. Jauh-jauh datang dari Majapahit, tentunya kemari ada perlu apa? Benar sekali Yang Mulia, kami diberi titipan oleh Sri Baginda Rahayu untuk melukiskan kedatangan Sunda Galuh di Pitaloka. Kebetulan junjungan kami sedang mencari permaisuri. Tentu saja boleh. Tidak ada salahnya. Benar sekali kan istriku? Ya, coba saja dulu. Siapa tahu ke depannya lebih baik lagi. Kami sama sekali tidak marah. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterbukaan Sunda Galuh kepada kami. Tak lama dia Pitaloka muncul perasnya yang dimiliki cantik membuat rombongan terpana. Rasanya tak ada gadis lain yang dapat membandingi rupa seekor kedaton Sunda Galuh. Mulia Putri, Anda sungguh cantik. Hamba tidak yakin menggambar lukisannya dengan baik. Hamba takut mengecewakan Prabu Linggabuana. Tidak perlu repot-repot, Paman. Aku memiliki gambarku sendiri di kamar. Paman boleh meminjamnya. Tapi tolong untuk segera dikembalikan. Ngomong-ngomong, lukisan itu untuk apa? Sri Baginda Haimura berniat untuk meminangmu untuk menjadi permaisuri. Jika lukisan itu menarik hati sang Prabu, pihak Majapahit akan datang Bagaimana Pitaloka? Ya, aku akan segera mengambil lukisanku.
lukisannya Paman Pati, tolong bawa ke Majapahit. Lukisanmu tidak ada apa-apanya. Apa Sunda Galuh memang banyak terdapat juru gambar sehebat itu? Aku tidak tahu sejak kapan ada juru gambar yang mampu melukiskan putriku dengan luar biasa. Pitaloka, bisakah kau memanggilkan pelukis tersebut? Tentu saja Ayah, dia akan segera kupanggil kemari. Paduka Permaisuri Maharaja Hayamuruk, kami tidak bisa menunggu waktu ini. Berhati-hatilah di jalan. Semoga Sang Prabu tidak merasa kecewa. Ini kesempatan yang bagus Baginda. Kita bisa meningkatkan kekuatan kerajaan. Rombongan Majapahit lekas menghaturkan sembah dan pulang. Sesampainya di Majapahit, lukisan itu langsung diberikan kepada Hayamuruk. Prabu Hayamuruk benar-benar merasakan sesuatu, sembari mengelus-ngelus seakan-akan itu nyata. Kebetulan Ibunda Raja juga hadir. Benarkah Bi ini wajah asli dari Kedaton Sunda Galuh? Benar Paduka, wajah dalam lukisan itu adalah Sekar Kedaton Sunda Galuh. Baiklah kalau begitu Bi, wakilkan aku untuk segera melamarnya. Ibunda, tolong segera umumkan kepada seluruh istana untuk segera menyiapkan pesta pernikahan aku. Anakku, apakah kau sudah yakin? Ibunda, tapi aku tak seyakin ini. Paduka, hamba akan kembali ke sini untuk melamar Sekar Kedaton Sunda Galuh. Yang mulia, kedatangan kami kemari untuk melamar Putri Dia Pitaloka. Syukurlah apabila Prabu Hayamuruk telah memutuskan. Tapi semua itu kembali kepada Dia Pitaloka. Bagaimana Pitaloka? Ayah, tolong beri aku waktu untuk berpikir. Pati Madu, berikanlah anakku untuk berpikir. Hamba tidak masalah, Paduka. Tetapi Gajah Mada enggan memberi pesan untuk Anda. Benar, pesan Mahapati Gajah Mada. Kau bisa sampaikan pesanmu. Terima kasih Yang Mulia. Majapahit berharap agar Sunan Galuh bisa bersatu dengan Majapahit. Jika Sunan Galuh tidak menghendaki, Majapahit akan bersikap keras. Kami akan putuskan secepatnya. Betul, kami akan membicarakan dengan segenap rakyat. Pitaloka, kenapa kau tidak terima saja lamaran itu? Apalagi lamaran itu datang dari Prabu Hayamuruk, Raja Majapahit. Lagi pula, aku cemas bahwa penolakanmu akan dijadikan alasan oleh Majapahit untuk menyerang negeri kita. Ibu, aku sudah mempertimbangkan sesuatu. Sesuatu apa? Apa kau sudah memikirkan pria lain? Kelak ibu akan mengerti apa yang aku rasakan. Baiklah anakku, pikirkanlah baik-baik. Kakang, bagaimana ini? Rombongan Majapahit datang untuk melamarku. Aku akan segera menjadi istri dari Raja Majapahit. Bahkan aku saja belum pernah melihat rupanya. Pitaloka, sayangku, Kakang sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sebaiknya hubungan kita berakhir sampai di sini. Kakang tidak mau disalahkan oleh siapapun. Tapi Kakang, aku juga mencintaimu. Tapi mungkin takdir berkata lain. Hei pelukis tahu malu, apa yang telah kau lakukan? Dia Pitaloka dan aku mencintainya dan aku jadi takut dengan apa yang di depanku. Dasar jelata tak tahu diri. Paman Mahapati amat kejam, telah membunuh orang yang tidak bersalah. Terserah, kau juga telah melakukan hal yang menjijikan. Pengawal,
Namun, tanpa diduga, rombongan Sunda Galuh dihadang oleh rombongan pasukan pimpinan Gajah Mada. Siapa kau dan apa maumu? Aku adalah Mahapati Gajah Mada. Aku ingin Sunda Galuh ingin menjadi dengan tantu bergabung dengan marga lain. Jika tidak, akan kubunuh kalian semua. Kau memang kurang ajar. Ayo kita serang. Ibunda sudah mencari pelukis Sungging Tumbangkara. Kuek segala. Ayo masa hubungan kita berhenti saat bangsa. Kok siang semua dia sih? Orang. Sebaik Josya seri. Bisa. Ayo Aditan. Sebaiknya hubungan kita berakhir sampai di sini salahan. Oke, kita tahu malu. Apa yang telah kau lakukan? Aku menyintai dia, Pitaloka. Aku tidak takut dengan apa. Mencintai Jin. Pakai bahasa anjing. Paman Patimadu, benarkah ini wajah Sekar Sadata? Ya. Sampai di sini saja. Tidak tahu. Pakai di sini. Saja.